Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dedian Melini. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS dari mata kuliah OOP, Object Oriented Pemrograman. Di sini dimulai dari nomor pertama, yaitu implementasikan modul GUI di pertemuan 12, 13, 14, dan juga 15. Yang pertama di sini masuk ke From Mahasiswa Estetik Java. Jadi di sini saya membuat sistem manajemen mahasiswa yang dimana bisa menambah data mahasiswa, tampilkan data mahasiswa, ubah data mahasiswa yang sudah ada, terus hapus data mahasiswa. Terus teknologi yang digunakan Java Swing untuk antarmuka pengguna, terus MySQL dan juga JDBC untuk koneksi database-nya. Di sini di bagian awal ada definisi warna tema. Terus bagian 2 ada komponen GUI. Di sini ada input file untuk NIM, nama, tanggal lahir, dan lain-lain. Terus yang bagian 3 ini adalah konstruktor. Lanjut, di sini ada bagian 4 yaitu instalasi antarmuka. Di bagian 5 terdapat pembuatan header. Di sini saya memperlihatkan kodenya terlebih dahulu, baru nanti outputnya seperti apa. Terus lanjut ada pembuatan kartu formulir. Bisa dilihat menemukan file from dengan label yang jelas seperti nama mahasiswa, nama, tanggal lahir, jurusan, alamat. Terus bagian 7 ada pembuatan kartu nama. Bisa lihat di sini terdapat kode-kodenya yang mungkin saya tidak bisa jelaskan satu persatu. Terus bagian 8 ini pembuatan komponen formnya. Terus bagian 5 pembuatan tombol. Ada tambah mahasiswa, perbarui, hapus, pembersihan form. Terus ada bagian 10 yaitu settling tabel. Ini menerapkan settling model modern pada tabel. Di sini saya sudah mengisi keterangan pada setiap kodenya. Setelah itu bagian 11 ada event handling. Ini mengatur semua event handling untuk interaksi pengguna. Ada event handle untuk tombol hapus, penghapusan, untuk tombol bersihkan, dan untuk klik pada tabel.
Terus bagian 12 ada wielding input, validasi input, sorry. Terus bagian 13 ada database operation. Ini menyiapkan koneksi database dan membuat tabel jika belum ada. Terus ini ada menambahkan data mahasiswa baru ke database. Ini memperbarui data mahasiswa yang sudah ada di database. Dan ini kode menghapus data mahasiswa dari database. Dan bagian 14 itu adalah main method. Ini metode utama untuk menjalankan terus masuk ke koneksi database Java. Di sini ada metode untuk menutup koneksi database. Kita masuk ke Laragon. Setelah itu, ini adalah data di SQL Yoke. Barulah kita run from mahasiswa estetik Java-nya. Jadi di sini ada informasi mahasiswa, ada NIM mahasiswa, nama lengkap, tanggal lahir, jurusan, alamat, terus ada tambah mahasiswa, hapus, perbarui, pembersihan form. Terus di sini bisa ketik NIM mahasiswa. Contohnya seperti ini, 23010010152. Terus namanya sudah, tanggal lahir 2004, 24, tanggal 24, bulan. Terus jurusannya itu teknik komputer dengan alamat di Badung. Jadi bisa klik langsung tambah mahasiswa, data mahasiswa berhasil ditambahkan, klik OK. Jadi di database mahasiswa terlihat informasi mahasiswa, dan kita klik di SQL, ada datanya. Lanjut untuk melakukan pembaruan. Misalnya di alamat bisa ditambahkan dan pasar. Klik perbarui, oke. Jadi di database-nya sudah terperbarui. Sekarang ke SQL.
sudah terperbaharui di SQL alamatnya. Setelah itu kita balik ke outputnya, silakan pilih data yang mau dihapus. Jadi melakukan penghapusan, tinggal klik data yang ingin dihapus, terus klik tombol hapus, baru bisa dihapus. Nah, di SQL juga terhapus. Jadi berikutnya di sini saya akan menjelaskan soal project UAS nomor 2, yaitu tambahkan coding untuk menangani input tidak valid dengan teknik exception handling pada modul 11. Jadi pada kode tadi itu terdapat validasi format tanggal yang harus tahun, bulan, dan juga tanggal. Kita run. Jadi masuk ke output sistem manajemen mahasiswa. Jadi di sini harus tahun, bulan, dan tanggal pada tanggal lahir. Jadi di sini kita masukkan seperti tadi, name mahasiswa, masukkan nama lengkap, pada tanggal lahir seharusnya tahun, bulan, dan tanggal. Jadi kita sedikit berubah, yaitu 04/04/2024. Jadi kita balikkan dengan tanggal, bulan, dan tahun. Jurusan ilmu komputer dengan alamat di Badung. Jadi kita tambahkan, klik tambah mahasiswa. Jadi di sini dia output untuk soal nomor 2, yaitu format tanggal harus tahun, bulan, dan tanggal. Seperti itu. Jadi tidak bisa menginput data yang salah ke database. Berikutnya soal nomor 3, jelaskan dengan analisis yang mendalam poin-poin berikut. Yang A, apakah komponen yang disediakan Java Swing sudah cukup untuk membuat program GUI berbasis Java? Jadi komponen yang disediakan oleh Java Swing sudah sangat cukup untuk membangun program GUI berbasis Java. Dalam aplikasi sistem manajemen mahasiswa, saya menggunakan berbagai komponen seperti JLabel, JTextFile, dan JTextArea untuk menerima output. Terus yang nomor 2, JComboBox untuk pilihan jurusan. Yang ketiga, JButton untuk aksi CRUD, tambah update hapus bersih. Terus yang nomor 4 ada JTabel untuk menampilkan data dari database. Seluruh komponen ini adalah bagian dari library Java Swing dan mereka dapat dikombinasikan untuk membangun tampilan antarmuka yang interaktif dan fungsional. Swing juga mendukung pemrosesan event, validasi input, hingga pengaturan logout yang fleksibel. Terus yang B, jelaskan hubungan antara komponen Java Swing dengan event listener.
Java Swing bekerja berdasarkan prinsip event driver, artinya komponen seperti tombol atau field akan menghasilkan event saat digunakan, dan event tersebut harus ditangani oleh event listener. Contohnya, ketika tombol tambah mahasiswa diklik, maka action listener akan menangani event tersebut dan menjalankan kode penyimpanan ke database. Yang kedua, klik pada baris di tabel akan memicu mouse listener yang kemudian akan mengisi kembali form dengan data yang dipilih. Dengan kata lain, komponen swing adalah antarmuka tampilan, sedangkan event listener adalah logika interaktif yang mengatur bagaimana bereaksi terhadap aksi pengguna. Terus yang C, jelaskan layout manager yang digunakan pada program Java Anda. Jadi saya menggunakan 4 layout. Dalam pemrograman yang saya buat digunakan beberapa jenis layout manager yang dikombinasikan untuk membentuk struktur antarmuka. Yang pertama ada border layout. Di sini digunakan sebagai layout utama pada JFrame, membagi tampilan menjadi area north, south, dan center, dan lain-lain. Terus yang kedua ada both layout, digunakan di panel kiri untuk menyusun form input mahasiswa seperti NIM, nama, tanggal lahir, jurusan, dan alamat secara vertikal. Terus yang ketiga, grid layout digunakan untuk menyusun tombol aksi, tambah, perbaharui, hapus, bersihkan form agar tampilan berdampingan dan sejajar. Terus yang keempat ada flow layout. Di sini digunakan di sub panel secara default untuk mengatur komponen kecil seperti label atau field secara otomatis. Terus yang terakhir, nomor 4, jelaskan karakteristik layout manager tersebut dan bandingkan dengan layout manager lain yang ada di Java. Yang pertama ada border layout, memiliki karakteristik umum, itu sebagai membagi layar menjadi 5 bagian, north, south, east, west, dan center. Cocok sebagai layout utama. Terus yang kedua, box layout. Di sini memiliki karakteristik utama yaitu menyusun komponen secara vertikal atau horizontal sesuai arah, sangat cocok untuk from input. Terus yang ketiga, grid layout. Ini memiliki karakteristik menyusun komponen dalam bentuk grid atau baris atau kolom dengan ukuran sel yang sama, ideal untuk tombol. Terus 4, flow layout. Memiliki karakteristik utama menyusun komponen satu baris dari baris kiri ke kanan seperti paragraf. Ini adalah default layout panel. Perbandingannya, border layout bagus untuk struktur besar halaman, box layout lebih rapi dan fleksibel dibandingkan flow layout untuk menyusun komponen input secara bertingkat. Yang ketiga, ada grid layout, memastikan semua tombol sejajar dan simetris. Dan yang terakhir, 4, flow layout, cocok untuk sub panel kecil tapi kurang fleksibel untuk form besar. Jadi itu saja penjelasan project UAS OOP dari saya. Saya tutup dengan terima kasih.